Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 10 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ya. Karena saya lihat di sini teman-teman banyak yang nonton tapi like-nya kurang dan yang subscribe juga masih setengah kurang ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya dulu, oke? Jadi langsung aja kita ke analisa kita kemarin ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan kemarin ya kan, dengan jelas dan lantang saya katakan kemarin, jika teman-teman ada yang buy posisi kemarin pada saat kemarin kan saya buat Premier ya untuk analisanya. Jadi untuk analisa sekarang kemungkinan akan saya terus buat Premier. Jadi teman-teman tahu analisanya yang dibuat itu memang terjadi seperti itu ya kan. Jadi kemarin saya buat Premier kan setelah buat analisa itu jam 10 ya, jam setengah 10, jam 10, jam setengah 11 gitu kan. Jadi teman-teman yang sekiranya sempat ambil buy posisi kemarin ya kan di 1928, itulah yang saya katakan kemarin, jika teman-teman ada yang nekat open posisi buy kemarin, itu sebenarnya teman-teman berhadapan ataupun melawan yang namanya tren saat ini ya. Karena tren saat ini seperti yang saya katakan kemarin dengan jelas bahwa market saat ini itu sedang dalam keadaan kondisi bearish trend ya. Karena di time frame H4 teman-teman bisa lihat dengan jelas, market itu selalu yang namanya membuat lower low dan higher low. Oleh karena itu jangan dulu untuk open posisi buy, karena kemarin walaupun harga berhenti di angka 1925, yang dimana kalau kita lihat secara candle, harga 1925 itu kan tepat banget berhenti ya. Tidak ada yang candle close di bawah 1925. Harga itu tepat berhenti, tidak bisa close di bawah. Yang dimana kemudian jika teman-teman nekat ambil posisi buy kemarin, sebenarnya teman-teman jika sudah merasa profit lebih baik di close posisinya ya. Jadi yang sempat ambil posisi buy kemarin itu sebenarnya maksimal seperti sudah saya katakan kemarin ya. Memang walaupun target terdekat adalah di 1935 ya, tapi teman-teman ingat, jika dirasa sudah profit ya nggak usah nekat untuk ambil menahan posisi terlalu lama, karena sekali lagi teman-teman melawan tren. Dan benar saja apa yang terjadi kemarin, harga itu hanya mentok sampai di 1932. Walaupun kemarin kita nggak ada berita apapun ya, walaupun kita nggak ada berita apapun tentang USD yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks dolar dan sekaligus gold, tapi tetap saja secara teknikal, jika teman-teman ngebuy kemarin di sini, walaupun dengan target 1935 nggak kena, sebenarnya teman-teman harus pantau terus akun tradingnya ya. Karena sekali lagi jika teman-teman open dengan kondisi melawan tren dan teman-teman open itu di daerah yang kurang bagus, maka teman-teman harus sering melihat open posisi teman-teman ya. Karena benar aja kemarin harga sampai di 1932, terus apa yang terjadi? Harga itu bergerak turun dan kena stop loss kemarin ya. Jika teman-teman target TP-nya di 1935, pasti sudah kena stop loss di sini di angka 1921. Yang dimana kemarin ini tidak saya rekomen ya. Yang lebih saya rekomen adalah jika 1925 itu di break, teman-teman ambil posisi sell. Dan benar aja kemarin ya kan, kemarin harga itu break di 1925 ya. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk harga itu bisa break di 1925, harga itu sangat luar biasa kesulitan ya. Tapi di time frame H1 di jam 9 malam ya, ini kita lihat penutupan tepat di 1922. Berarti kita sudah mengkonfirmasi harga itu sudah close di bawah 1925. Dan ketika harga itu naik untuk retest ya, retest di 1925 dan stop loss ditaruh di 1930, harga sudah running profit ya. Harga sudah running profit dan sekarang running profit sudah sejauh 88 pip. Jadi jika teman-teman ada yang ambil posisi sell kemarin dengan break di bawah 1925, sekarang teman-teman boleh pasang SL plus atau pasang set BEP bebas ya, karena sudah sejauh 88 pip, ataupun teman-teman mau close semua juga boleh.
kalau saran saya pribadi, karena hari ini kita ada yang namanya berita CPI ataupun berita data mengenai tingkat inflasi di Amerika, lebih baik teman-teman jika ada yang open posisi sekarang, misalnya teman-teman ada yang open posisi sekarang nih, lebih baik di close aja ya, lebih baik di close walaupun profitnya di sini untuk per sekarang itu adalah di sebanyak 84 pip ya. Jika ada yang open di 1925, sekarang sudah running profit sebanyak 84 pip. Jadi jika teman-teman nonton video ini sebaiknya di close aja posisinya dulu ya. Di close posisinya karena nanti malam ini akan benar-benar menjadi faktor penggerak bagi indeks dolar yang pastinya akan sangat berpengaruh terhadap XAU ataupun gold ya. Untuk nanti malam tingkat CPI ini akan berpengaruh signifikan banget. Yang dimana jika tingkat inflasinya di sini year on year-nya di sini bisa di atas 3,5 ya, dalam artian di atas 3,3 dalam artian 3,4 3,5 seperti itu, maka kita akan melihat XAU USD sangat terbang. Tetapi jika kita bisa melihat angka inflasi year on year-nya di sini mencetak angka 2, entah itu 2,9 ataupun 2,8, maka bisa dipastikan XAU USD akan drop banget ya, akan drop banget. Tapi untuk berita nanti malam ada baiknya itu bisa diimbangi dengan inflasi inti dan juga inflasi bulanan itu setidaknya harus dalam satu jalur ya. Karena seperti dampak dari NFP kemarin ya kan, NFP-nya jelek tetapi tingkat penganggurannya rendah, yang dimana hasil datanya itu mix sebenarnya, yang dimana sebenarnya itu bagus untuk USD. Dan benar saja efek dari NFP itu hanya sebentar saja, dan kemudian beberapa hari setelahnya kita bisa lihat gold itu kembali turun ya. Jadi nanti malam untuk angka CPI kalau bisa itu bergerak dalam satu arah semua. Jika dia merah-merah semua, jika dia hijau-hijau semua, atau enggak perbandingan 3:1 ya. Angka inflasi year on year dan juga angka inflasi inti year on year ini harus dalam kondisi warna yang satu arah. Jika dia merah-merah, jika dia hijau-hijau. Ya, jika nanti malam itu hasilnya benar-benar mix ya. Karena kan nanti malam kita ada selain berita inflasi, kita juga akan ada berita mengenai tingkat unemployment claim seperti biasa di setiap minggunya di hari Kamis, ya kan? Jadi jika nanti malam berita tentang USD di sini hasilnya benar-benar mix ya, dimulai dari misalnya inflasi inti turun ke 2,9, tetapi inflasi year on year di sini misalnya keluar di angka 2,9. Kemudian inflasi inti di sini keluar sebanyak 5% dan tingkat pengangguran mingguan di sini keluar sebanyak 235 misalnya. Berarti kan yang bagus cuma CPI year on year, yang jelek core inflasi dan juga initial jobless-nya rendah, semakin banyak. Maka bisa dibilang pergerakan indeks dolar akan sangat luar biasa bergejolak. Dia kemungkinan akan turun kemudian naik, ataupun dia naik kemudian turun, yang dimana kita harus menunggu data selanjutnya lagi untuk bisa memastikan kemana arah pergerakannya ya. Karena yang ditakutkan nanti akan bergerak seperti data NFP kemarin di hari Jumat. Oke. Untuk sekarang ya, sekali lagi ini open posisinya sudah close ya. Ini sudah close, teman-teman bisa sudah selesai. Jadi sudah aman. Nah, untuk sekarang jika teman-teman ingin trade pada hari ini, pada saat berita inflasi nanti keluar, di sini kalau ini kan masih jauh ya, ini kan masih lagi, kalau boleh saya katakan itu masih lagi 11 jam ya. Ya, masih lagi 11 jam per video sekarang saya buat. Masih lagi 11 jam, saya rasa agak sulit untuk dipetakan jika menjelang jika masih jarak waktunya masih 11 jam, itu masih sangat jauh sekali. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah untuk areanya, area demand itu masih di 1910 ya, masih di 1910. Dan untuk resisten sekarang itu ada di 1925
yang dimana di time frame H4 sekarang kita ada yang namanya area supply di sini ya. Kita sudah ada satu area supply di sini berkat kenaikan yang kemarin ya. Berkat kenaikan kemarin kita bisa melihat yang namanya area supply terdekat di 1930 ya. Jadi jika harga break di atas 1925 hati-hati karena di 1930 kita ada satu area supply di sini yang baru tercipta kemarin malam ya. Jika suatu area itu baru tercipta ataupun baru kebentuk gitu kan, baru kebentuk, harap berhati-hati ya. Takutnya jika harga itu naik sampai ke 1930, harga itu kemudian bisa lanjut turun sampai ke 1910 bisa. Tapi itu secara teknikal ya. Tapi jika secara berita nanti malam, seperti sudah saya katakan berulang kali, apapun yang kita gambar, apapun supply, demand, resistance, support yang kita gambar, ketika suatu berita penting itu keluar, terkadang apa yang sudah kita gambar itu tidak berlaku lagi ya. Terkadang demikian. Terkadang, kenapa saya katakan terkadang? Karena biasanya pergerakan market itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada saat berita keluar. Biasanya seperti itu juga. Oleh karena itu saya bilang terkadang analisa fundamental itu terkadang tidak works dengan analisa teknikal, tapi terkadang juga itu signifikan pergerakannya seperti itu ya. Jadi misalnya jika nanti malam ini angka CPI, core CPI dan initial jobless-nya itu bagus, maka penurunan XAUUSD akan kembali ke angka 1895 di bawah 1900. Percayalah, jika tingkat inflasi di sini bisa mencetak 2%, lalu tingkat inflasi inti bisa di bawah 4,7% dan tingkat pengangguran kembali lagi di bawah 220.000, well, kita akan melihat yang namanya penurunan XAUUSD drop sampai di bawah 1900, bahkan bisa sampai ke 1890 yang paling rendah di sini ya. Bisa saja. Dan jika tingkat inflasi nanti malam itu buruk, tingkat inflasi inti keluar 3,5, lalu tingkat inflasi biasa 3,5, tingkat inflasi inti 5%, initial jobless keluar 235.000. Ya, kita akan melihat XAUUSD akan bisa terbang. Terbangnya pun bisa melewati 1930. Nah, jika teman-teman ingin buy posisi secara aman, lebih baik jika harga itu break 1930 ya. Jika dia seperti ini, jika dia break, nah target bisa sampai di 1950. Dan jika dia break 19 ini 1910, maka harga bisa turun sampai ke 1898 di sini. Bisa paling jauh ke bawah ya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman harap berhati-hati bagi yang ingin trading pada hari ini di XAUUSD ya. Harap berhati-hati bagi yang ingin trading di XAUUSD pada hari ini karena berita inflasi akan sangat menjadi berita yang sangat penting untuk hari ini, yang dimana akan menentukan kemana pergerakan XAU yang lebih jelas ke depannya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.